Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zahra Putri Haryadi dengan NIM 2304595. Di sini saya akan membawakan hasil artikel jurnalisme kesejarahan yang berjudul MAGA Trump dan Imigrasi. Pada Juli 2025, pemerintahan Donald Trump mengumumkan bahwa semua imigran yang ditemukan berada di Amerika Serikat tanpa masuk secara legal atau dengan cara yang sah akan ditahan langsung. Donald Trump dengan slogan politiknya MAGA atau Make America Great Again yang mempunyai banyak pendukung mendorong agar timnya melanjutkan operasi anti-imigrasi yang agresif, termasuk penggerebekan yang dilakukan oleh Badan Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai di berbagai kota, alih-alih hanya berfokus pada deportasi pada kriminal, namun realitasnya tidak. Donald Trump menggunakan slogan MAGA atau Make America Great Again untuk kampanye pemilihan umum presiden di tahun 2016 dan tahun 2024. Visinya yaitu mengembalikan Amerika ke masa di mana mereka hebat kembali. Di sini dipertanyakan, kapan Amerika Serikat pernah hebat? Pertanyaan ini didasarkan pada anggapan bahwa slogan ini merujuk pada suatu periode tertentu ketika Amerika dianggap hebat di mata rakyat, serta menyiratkan bahwa saat ini ada sesuatu yang kurang beres. Konsep kehebatan ini tentu saja sangat subjektif dan dapat bervariasi tergantung pada latar belakang demografis dan perspektif generasi masing-masing. Jika kita merujuk kepada pandangan pendukung Trump tentang ini, mereka akan menjawab pada tahun 1940 dan 1950, di mana Amerika dihormati oleh semua negara. Secara umum, di tahun 1950 sendiri, Amerika Serikat mempunyai pengaruh besar dalam geopolitik dan standar kehidupannya itu yang paling terbaik menurut mereka. Era tersebut ditandai oleh puncaknya kejayaan industri manufaktur Amerika, di mana kelas menengah dapat dengan mudah memiliki rumah, terus melakukan liburan, dan juga menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi dengan satu sumber penghasilan. Beberapa orang yang lebih libertarian mungkin berpendapat bahwa masa kejayaan Amerika sesaat sebelum Great Depression, era yang dipandu itu menyaksikan membangun struktur paling ambisius seperti jembatan Golden Gate, Empire State, dan mulai memimpin inovasi global. Sedangkan pada tahun 1950, masa tersebut ditandai oleh segregasi rasial, paranoia perang dingin, dan juga kepatuhan sosial yang kaku. Namun dalam narasi Trump, masa itu menjadi surga yang hilang, the paradise lost. Masa ketika pria benar-benar pria, wanita adalah hanya ibu rumah tangga, pekerjaan yang begitu melimpah, dan orang asing atau imigran tetap di latar belakang. Jika Amerika hebat, kehebatannya itu berdasarkan syarat dan pengecualian. Jadi gerakan MAGA sendiri mendorong ICE untuk menerapkan hukum guna mendeportasi para imigran. Hal itu bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat Amerika. Kebijakan penegakan imigrasi yang diperjuangkan oleh gerakan Make America Great Again yang ditandai dengan dukungan kuat terhadap Presiden Donald Trump pada saat itu menghadirkan sebuah paradoks yang mendalam. Jadi ketika gerakan MAGA mendorong lembaga ICE untuk menerapkan hukum guna mendeportasi para imigran, hal itu bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat Amerika. Meskipun para pendukungnya berpendapat bahwa langkah ini penting untuk menegakkan supremasi hukum dan kedaulatan nasional, metode dan retorika yang digunakan seringkali bertentangan dengan cita-cita Amerika yang telah lama dijunjungi oleh mereka. Dengan memprioritaskan pendekatan deportasi yang keras dan tanpa toleransi, ideologi ini bertabrakan dengan identitas bangsa sebagai mercusuar harapan tanah para imigran dan negara yang didirikan atas prinsip keadilan dan martabat manusia.
Salah satu pilar utama jenis Amerika adalah kisah tentang negara ini sebagai negara imigran. Mulai dari para pilgrim yang mencari kebebasan beragama hingga jutaan orang yang berdatangan melalui Ellis Island, narasi Amerika dibangun atas gagasan bahwa orang-orang dari berbagai penjuru dunia yang mencari kehidupan lebih baik lah yang menjadikan negara ini kuat. Konsep negara Amerika sendiri itu ditemukan oleh para imigran. Para pendiri negara Amerika merupakan imigran. Contohnya kayak Alexander Hamilton, dia dari Caribbean Island. Mereka adalah orang-orang koloni dari Inggris yang mencari kesempatan hidup yang lebih baik, yang sama seperti imigran-imigran di masa sekarang. Ada yang datang untuk menghindari perang, ada pula yang datang demi kebebasan untuk menjalankan agama pilihan mereka, ada pula yang datang demi kesempatan memiliki tanah atau sekedar untuk mencari pekerjaan dan keluar dari kemiskinan. Pendekatan penegakan hukum imigrasi yang didorong oleh gerakan MAGA bertentangan langsung dengan simbol ini. Penekanan pada negara-negara kumuh, kebijakan pemisahan keluarga, serta retorika yang menggambarkan imigran sebagai invasi atau binatang secara aktif merendahkan martabat manusia. Alih-alih dipandang sebagai individu yang mendapatkan kebebasan dan kesempatan, mereka digambarkan sebagai ancaman yang harus diusir. Pertentangan ini tidak hanya sekedar perbedaan kebijakan. Ini adalah benturan mendasar mengenai definisi Amerika itu sendiri. Apakah Amerika adalah sebuah bangsa yang didefinisikan oleh kelompok etnis atau budaya, di mana penegakan hukum merupakan tindakan perlindungan terhadap pihak luar? Atau apakah Amerika adalah sebuah bangsa yang didefinisikan oleh sebuah gagasan, komitmen terhadap kebebasan, keadilan, dan kesempatan yang diterapkan secara universal? Ketika ideologi tersebut didorong oleh MAGA memberlakukan undang-undang imigrasi yang keras, ideologi tersebut memiliki definisi yang pertama. Dengan melakukan hal itu, ideologi tersebut tidak hanya memberlakukan kebijakan, ideologi tersebut secara aktif merongrong visi Amerika yang kedua yang lebih aspiratif, visi yang telah berfungsi sebagai moral kompas dan ekspor terbesar ke dunia. Ketegangan ini adalah negara yang kita klaim dan tindakan yang kita ambil mengungkapkan kontradiksi terhadap inti masalah ini.